Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan Muthani dari Universitas Mercubuana. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang network layer. Network layer, lapisan jaringan atau OSI layer 3, menyediakan layanan untuk memungkinkan perangkat akhir untuk bertukar data di seluruh jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang dimaksud ialah network layer berposisi pada nomor 3. Yang pertama ada physical, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, yang keenam ada presentation, dan yang ketujuh ada application. IP versi 4 atau IPv4 dan IP versi 6 atau IPv6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan prinsip. Protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol routing seperti Open Shortest, Path First, atau OSPF, dan protokol pesan seperti Internet Control Message Protocol atau ACMP. Untuk mencakup komunikasi ujung ke ujung melintasi batas-batas jaringan, protokol lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar. Yang pertama, mengatasi perangkat akhir. Perangkat akhir harus dikonfigurasi dengan alamat IP unik untuk identifikasi di jaringan. Yang kedua ada enkapsulasi. Lapisan jaringan merangkum unit data protokol atau PDU dari lapisan transport ke dalam sebuah paket. Proses enkapsulasi menambahkan informasi header IP, seperti alamat IP dari host, sumber, atau pengirim, dan tujuan atau penerima. Proses enkapsulasi dilakukan oleh sumber paket IP. Yang ketiga ada routing. Lapisan jaringan menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain. Untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket harus diproses oleh router. Peran router adalah memilih jalur terbaik dan mengarahkan paket ke host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai routing. Suatu paket dapat melintas banyak router sebelum mencapai host tujuan. Setiap router yang dilewati paket untuk mencapai host tujuan disebut hop. Denkapsulasi. Ketika paket tiba di lapisan jaringan host tujuan, tuan rumah memeriksa header IP paket. Jika alamat IP tujuan dalam header cocok dengan alamat IP tersendiri, header IP dihapus dari paket. Setelah paket didekapsulasi oleh lapisan jaringan, layer 4 PDU yang dihasilkan diteruskan ke layanan yang sesuai pada lapisan transport. Proses denkapsulasi dilakukan oleh host tujuan dari paket IP. Berbeda dengan layer transport atau OSI layer yang keempat, mengelola transfer data antara proses yang berjalan pada setiap host. Protokol komunikasi layer jaringan, yaitu IPv4 dan IPv6, menentukan struktur paket dan pemrosesan yang digunakan untuk membawa data dari satu host ke host lain tuan rumah. Beroperasi tanpa memperhatikan data yang dibawa dalam setiap paket, memungkinkan lapisan jaringan untuk membawa paket untuk berbagai jenis komunikasi antara beberapa host. IP header. IP merangkum segmen transport atau layer tepat di atas layar jaringan, atau data lainnya dengan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Header IP diperiksa oleh perangkat layar, misalnya router dan server layer 3. Saat melakukan perjalanan melintasi jaringan ke tujuannya, penting untuk dicatat bahwa informasi pengelamatan IP tetap sama sejak paket meninggalkan host sumber sampai tiba di host tujuan, kecuali ketika diterjemahkan oleh perangkat yang melakukan Network Address Translation atau NAT untuk IPv4. Proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi data lapis demi lapis memungkinkan layanan di berbagai lapisan untuk berkembang dan berkembang tanpa mempengaruhi lapisan lainnya. Ini berarti segmen lapisan transport dapat dengan mudah dikemas oleh IPv4 atau IPv6 atau dengan protokol baru yang mungkin dikembangkan di masa depan. Karakteristik IP. IP dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah. Ini hanya menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubungan. Protokol tidak dirancang untuk melacak dan mengelola aliran paket. Fungsi-fungsi ini, jika diperlukan, dilakukan oleh protokol lain pada layar lain.
terutama TCP pada layer 4. Karakteristik dasar IP. Koneksi. Tidak ada koneksi dengan tujuan yang dibuat sebelum mengirim paket data. Upaya terbaik. IP secara inherent tidak dapat diandalkan karena pengiriman paket tidak dijamin. Media independen. Pengoperasian tidak tergantung pada medium, misalnya tembaga, serat optik, ataupun nirkabel yang membawa data. Tanpa koneksi. IP tanpa koneksi artinya tidak ada koneksi end-to-end, khusus dibuat untuk IP sebelum data dikirim. Komunikasi tanpa sambungan secara konseptual mirip dengan mengirim surat kepada seseorang tanpa memberitahu penerima sebelumnya. Angka tersebut merangkum poin kunci ini. Jadi contohnya jika ini tanpa koneksi berarti surat dari pengirim mengirim ke box atau kotak pos lalu dikirim oleh kurir, lalu penerima menerima suratnya, namun karena ini tanpa koneksi berarti surat yang dikirim dari pengirim untuk penerima tidak jelas alamatnya, dan maka dari itu surat itu tidak bakal terkirim. Jika terkoneksi, maka pengirim mengirim surat itu kepada penerima dengan alamat yang jelas dan sesuai, maka kurir tersebut bisa menyampaikan surat itu dengan tepat pada rumah penerima. Lanjut, header paket IPv4. IPv4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke pemberhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir tujuan. Header paket IPv4 terdiri dari bidang yang berisi informasi penting tentang paket. Bidang-bidang ini berisi angka-angka biner yang diperiksa oleh proses layer 3. Bidang signifikan di header IPv4. Versi berisi nilai biner 4 bit yang diatur ke 0, 1, 0, 0 yang mengidentifikasi ini sebagai paket IPv4. Differentiated Service of Differs atau DS. Sebelumnya disebut bidang tipe layanan atau TOS. Bidang DS adalah bidang 8 bit yang digunakan untuk menentukan prioritas setiap paket. 6 bit paling signifikan dari bidang diffserve adalah bit titik kode layanan dibedakan atau ESGB, dan 2 bit terakhir adalah bit pemberitahuan Chemistry Explicit atau ECN. Header checksum ini digunakan untuk mendeteksi korupsi di header IPv4. Time to Block atau TCL. TCL berisi nilai biner 8 bit yang digunakan untuk membatasi masa pakai suatu paket. Perangkat sumber IPv4 menetapkan nilai TCL awal. Ini berkurang 1 setiap kali paket diproses oleh router. Jika bidang TCL menurun ke 0, router membuang paket dan mengirim pesan ICMP atau Time Control Protocol Internet yang melebihi waktu ke alamat IP sumber. Karena router menurunkan TTL dari setiap paket, router juga harus menghitung ulang header checksum. Protokol. Bidang ini digunakan untuk mengidentifikasi protokol tingkat berikutnya. Nilai benar 8 bit ini menunjukkan tipe payload data yang dibuat paket, yang memungkinkan lapisan jaringan untuk meneruskan data ke protokol lapisan di atas sesuai nilai-nilai umum termasuk ICMP 1, TCP 6, dan UDP 17. Source IPv4 address. Ini berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IPv4 sumber paket. Alamat IPv4 sumber selalu merupakan alamat unicast. Destination IPv4 address. Ini berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IPv4 tujuan paket. Alamat IPv4 tujuan adalah alamat unicast, multicast, atau broadcast.
Tinjauan IPv6. Pada awal 1990-an, Satuan Tugas Teknik Internet atau IETF mulai khawatir tentang masalah dengan IPv4 dan mulai mencari penggantinya. Kegiatan ini mengarah pada pengembangan IP versi 6 atau IPv6. IPv6 mengatasi keterbatasan IPv4 dan merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur yang lebih sesuai dengan tuntutan jaringan saat ini dan yang akan datang. Perbaikan yang disediakan IPv6. Peningkatan ruang alamat. Alamat IPv6 didasarkan pada pengalamatan hierarkis 128 bit yang bertentangan dengan IPv4 dengan 32 bit. Penanganan paket yang ditingkatkan. Header IPv4 telah disederhanakan dengan bidang yang lebih sedikit, menghilangkan kebutuhan akan NAT. Dengan sejumlah besar alamat IPv4 public, NAT antara alamat v4 pribadi dan IPv4 public tidak diperlukan. Ini untuk menghindari beberapa masalah yang disebabkan oleh NAT yang dialami oleh aplikasi yang membutuhkan konektivitas ujung ke ujung. Bidang dalam header paket IPv6 versi. Kolom ini berisi nilai biner 4 yang disetel ke 0110 yang mengidentifikasi ini sebagai paket IP versi 6. Kelas lalu lintas. Bidang 8 bit ini setara dengan bidang layanan diferensial IPv4 atau DS. Label aliran. Bidang 20 bit ini menunjukkan bahwa semua paket dengan label aliran yang sama menerima jenis penanganannya yang sama oleh router. Panjang muatan. Bidang 16 bit ini menunjukkan panjang bagian data atau muatan paket IPv6. Ini tidak termasuk panjang header IPv6 yang merupakan header 40 bit tetap. Next header bidang 8 bit ini setara dengan IP protokol IPv4. Ini menunjukkan tipe muatan data yang dibawa oleh paket memungkinkan lapisan jaringan untuk meneruskan data ke protokol lapisan atas yang sesuai. Batas hop. Bidang 8 bit ini menggantikan IPv4 TTL. Nah, ini dikurangi dengan nilai 1 oleh setiap router yang meneruskan paket. Ketika penghitungan mencapai 0, paket tersebut dibuang dan pesan IC MPv6 type executed dikirim ke host pengirim. Ini menunjukkan bahwa paket tidak mencapai tujuannya karena batas hop terlampaui. Tidak seperti IPv4, IPv6 tidak termasuk check header IPv6 karena fungsi dilakukan di lapisan bawah dan atas. Ini berarti checksum tidak perlu dihitung oleh setiap router ketika menurunkan bidang batas hop yang juga meningkatkan kinerja jaringan. Source IPv6 address. File 128 bit ini mengidentifikasi alamat IPv6 dari host pengirim. Destination IPv6 address. File 128 bit ini mengidentifikasi alamat IPv6 dari host penerima. Peran lain dari lapisan jaringan adalah untuk mengarahkan paket antar host sendiri. Host dapat melakukan ping sendiri dengan mengirim paket ke alamat IPv4 khusus 127.0.0.1 atau alamat IPv6 yang di-script sebagai antarmuka loopback pinging atau terbuka loopback menguji staf protokol TCP/IP pada host. Host lokal ini adalah host tujuan yang berada di jaringan host lokal yang sama dengan host pengirim. Host sumber dan tujuan berbagai alamat jaringan yang sama. Host jarak jauh ini adalah host tujuan di jaringan jarak jauh. Host sumber dan tujuan tidak terbagi alamat jaringannya sama. Gateway. Gateway adalah perangkat jaringan, misalnya router atau saklar layer 3, yang dapat merutakan lalu lintas ke jaringan lain. Jika Anda menggunakan analogi bahwa jaringan seperti sebuah ruangan, maka gateway default adalah seperti pintu. Jika Anda ingin pergi ke kamar atau jaringan lain, Anda perlu menemukan pintu. Pada jaringan gateway default biasanya adalah router dengan fitur-fitur seperti ini.
Ini memiliki alamat IP lokal dalam kisaran alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal. Itu dapat menerima data ke jaringan lokal dan meneruskan data dari jaringan lokal, rute lalu lintas ke jaringan lain, dan terakhir, gateway default diperlukan untuk mengirim lalu lintas keluar jaringan lokal. Lalu lintas tidak dapat diteruskan di luar jaringan lokal jika tidak ada gateway default. Alamat gateway default tidak dikonfigurasi atau gateway default turun. Sekian penjelasan tentang network layer on ini. Terima kasih.